Apakah kalian tahu arti dari kata kuantum? Mungkin kalian pernah mendengar kata tersebut. Namun, apakah kalian tahu asal-usul kata kuantum? Kata kuantum berasal dari orang ini, Max Planck. Dia adalah pengagas pertama tentang teori kuantum, sehingga mendapatkan Nobel di tahun ke-1918. Yang paling hebatnya, namanya dijadikan nama skala terkecil, yaitu skala Planck. Pertanyaannya, bagaimana Max Planck menemukan teori kuantum? Tetap bertahan menyimak video ini, karena mungkin ini akan membuat kalian pusing. Pada tahun 1900-an, para fisikawan menemukan satu permasalahan besar dalam fisika yang sangat sulit dipecahkan. Namanya bencana ultraviolet. Mengapa dibilang bencana? Max Planck menemukan ada anomali yang disebut radiasi benda hitam. Radiasi yang disebut adalah di mana benda panas akan memancarkan cahaya. Semakin panas sebuah benda, warna cahayanya akan bergeser dari merah ke orange, ke kuning, dan memutih. Secara fisika ini artinya ada pergeseran panjang gelombang. Para ilmuwan ketika itu mencari hubungan antara radiasi, temperatur, dan panjang gelombangnya. Hasilnya adalah sebuah rumus yang dikenal dengan Rayleigh-Jeans Law. Namun masalahnya, rumus ini pun gagal. Artinya tidak konsisten antara hasil observasi dan prediksi fisika klasik. Rumus ini menjelaskan bahwa radiasi benda panas akan naik terus menuju tak hingga begitu mendekati ultraviolet. Itulah mengapa disebut bencana ultraviolet. Karena kalau rumus ini benar, kalian tidak mungkin berdiri di bawah sinar matahari. Kalian akan langsung hangus akibat radiasinya yang terlalu besar. Untungnya, rumus ini salah, karena faktanya, berdasarkan pengukuran, ada batas maksimum radiasi yang dicapai oleh benda panas. Itu sebabnya, kalian tidak menemukan warna biru, dan seterusnya. Pada api yang berkorbar, karena warna-warna ini termasuk ultraviolet, sudah termasuk warna ultraviolet, yang dimana warna-warna ini adalah frekuensi tinggi, yang dimana itu sulit dicapai oleh benda panas. Karena matahari saja yang begitu panasnya, hanya mengandung 10% ultraviolet. Dan itu pun sepertiganya yang masuk ke bumi. Fenomena ini tidak bisa dipecahkan oleh para ilmuwan dengan segala teori fisika klasiknya. Hingga akhirnya datanglah Max Planck dengan gagasannya yang radikal. Dia sempat berpikir bahwa pandangan kita tentang cahaya sebenarnya salah, karena masalah ini bisa dipecahkan jika sebuah cahaya dipandang sebagai partikel atau sebuah paket energi yang disebut oleh Max Planck sebagai kuanta. Dari kata kuanta, inilah istilah kuantum itu berasal dan menjadi terkenal di kalangan ilmuwan saat itu. Dengan pandangan inilah, Max Planck berhasil merevisi rumus ini hingga akhirnya cocok dengan hasil pengukuran. Karena revisi rumus itu jugalah Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel. Tidak ada yang menyangka, temuan Max Planck ini ternyata membuat Einstein menyelesaikan masalahnya. Pada saat itu Einstein sedang meneliti tentang efek fotolistrik, efek yang menjadi sel surya yang banyak orang pakai saat ini. Mungkin nanti kita bahas tentang efek fotolistrik ini di lain waktu. Terinspirasi dari kuantanya Max Planck, Einstein pun berpikir bahwa benar cahaya adalah partikel, dan Einstein pun menamainya foton. Hingga akhirnya Einstein pun berhasil memecahkan masalahnya dan mendapatkan hadiah Nobel. Penemuan dua orang ini
menjadi kebingungan di kalangan ilmuwan di saat itu. Karena selama ini, para ilmuwan meyakini bahwa cahaya adalah gelombang, bukan partikel yang disebutkan oleh dua orang ini. Namun, perilaku sebaliknya ditunjukkan oleh elektron. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengajukan hipotesa bahwa elektron dan semua partikel mempunyai sifat gelombang. Lalu Einstein pun memperkenalkan konsep baru yang disebut dualism, gelombang partikel. Lahirnya konsep ini dikarenakan Einstein menulis pemikirannya. Yang dia tulis adalah, kadang-kadang kita menggunakan satu teori, kadang juga teori lain. Sekarang kita dihadapkan pada masalah baru. Kita memiliki dua gambaran realitas yang bertolak belakang secara terpisah. Mereka tidak bisa menggambarkan fenomenanya secara utuh, tapi ketika digabungkan, mereka bisa. Dualisme gelombang partikel inilah inti dari teori kuantum, sekaligus konsep yang paling rumit untuk dijelaskan secara logika. Untuk memahami kebingungan antara para fisikawan tentang fenomena dualisme gelombang partikel ini, kita harus berpikir sederhana seperti ini, bahwa partikel itu sesuatu yang fisik, sama halnya dengan benda yang dapat disentuh dan jelas fisiknya. Objek ini bisa diukur eksistensinya secara fisika, yaitu dengan menggunakan hukum Newton seperti yang kita pelajari di fisika dasar. Namun sebaliknya, dengan gelombang tidak bisa pandang sebagai sesuatu yang fisik. Gelombang hanyalah gangguan yang merambat. Sederhananya, smartphone yang kalian pegang bisa menangkap gelombang elektromagnetik yang sering kalian sebut sebagai sinyal. Coba kalian bayangkan, apakah sinyal bisa kalian anggap sebagai sesuatu yang fisik? Tentu saja tidak. Maka dalam fisika pun gelombang tidak bisa diukur oleh rumusnya Newton. Jelas itu merupakan hal yang berbeda. Dan secara keseluruhan, partikel itu materi, sedangkan gelombang bukan materi. Untuk menguji dualisme gelombang partikel ini, maka para ilmuwan melakukan eksperimen yang sangat terkenal di dunia fisika kuantum, yaitu double slit experiment. Eksperimen ini dilakukan pada tahun 1800-an oleh Thomas Young untuk membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Untuk memahami eksperimen ini, kalian harus memikirkan dahulu tentang gelombang air. Ketika dua celah dilewati oleh gelombang air, gelombang itu terpecah menjadi dua gelombang, lalu saling bertabrakan. Maka jika puncak gelombang bertemu puncak gelombang, puncaknya semakin tinggi. Tapi sebaliknya, jika puncak gelombang bertemu dengan lembah gelombang, puncaknya menghilang. Dan hasilnya, yang terjadi, kalian akan melihat garis putus-putus. Inilah yang disebut dengan pola interferensi. Thomas yang melakukan eksperimen ini pada cahaya dan menangkap hasilnya pada layar, dan hasilnya adalah pola interferensi. Inilah bukti bahwa cahaya adalah gelombang. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa cahaya adalah partikel. Anggap saja kalian meniupkan segenggam pasir ke arah dua celah, lalu kalian pasti menemukan pasir itu membentuk dua garis. Kalau kalian memperhatikan dari semua kejadian tentang pola interferensi gelombang air, lalu kenapa kejadian pola ini interferensi juga terbentuk saat meniupkan pasir? Jelas ini tidak masuk akal, karena kita sudah mengetahuinya. Jika partikel adalah materi, gelombang bukan materi. Maka dari itu, para ilmuwan pun mengubah skemanya dengan alat yang khusus. Mereka menembakkan foton satu persatu, sehingga tidak mungkin foton-foton ini saling bertabrakan. Sekarang, perhatikan, tetap saja partikel ini membentuk pola seperti gelombang. Percobaan ini tidak dilakukan kepada foton, tapi juga pada elektron, dan hasilnya tetap sama. Pola interferensi tetap muncul. Para ilmuwan kebingungan tentang fenomena ini, dan mereka berpikir,
Apakah mungkin partikel ini membelah diri sesaat akan masuk ke dua celah tersebut secara bersamaan dan kembali lagi menjadi satu ketika akan mendarat di layar? Namun, para ilmuwan tidak menyerah untuk mengetahui mengapa pola interferensi muncul pada saat partikel ditembakkan. Mereka pun memasang sebuah detektor untuk mengetahui ke celah mana partikel ini masuk. Dan yang paling mengejutkannya, pola interferensi hilang dan hanya muncul dua garis. Para ilmuwan pun lebih kebingungan jelas. Ini lebih tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pola interferensi hilang hanya dengan memasang detektor? Berapa kali pun mereka mencoba, hasilnya akan tetap sama. Namun ketika detektor ini dicabut, mereka kembali membentuk pola interferensi. Seakan partikel ini sadar bahwa mereka sedang diawasi. Disinilah para ilmuwan otaknya beku. Berpikir secara logika pun, mereka semua buntu. Seakan ada dinding yang tebal yang menghalangi mereka dengan dunia kuantum, yang membuat partikel-partikel ini tidak mungkin diketahui keadaannya secara menyeluruh. Sampai-sampai Profesor Jim Al-Khalili mengatakan, ini adalah cara terakhir untuk mengetahui pola ini terbentuk. Dan jika ada yang mengetahui dan menjelaskannya dengan akal sehat dan logika, beritahu saya sekarang, karena akan ada hadiah Nobel untuk yang mengetahuinya. Mungkin kita sudahi dulu penjelasan kali ini, karena saya tahu bahwa kalian juga pusing mendengar penjelasan ini. Sampai bertemu lagi di penjelasan berikutnya. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.